Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Devil's Rooted Evil yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang dua mahasiswa jurnalistik yang diberi tugas mencari kasus yang belum terpecahkan. Kemudian mereka pun menemukan kasus misteri pohon iblis yang hingga kini belum terpecahkan. Menurut warga sekitar, pohon iblis itu dipenuhi aura jahat yang bisa membuat orang lain melakukan pembunuhan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tinggi besar yang membawa seorang bocah laki-laki ke dalam hutan. Kemudian pria itu membawa bocah itu ke sebuah pohon besar. Di sana, si pria ini mulai menyiksa bocah itu hingga pada akhirnya pria ini pun membunuh bocah tersebut. Bertahun-tahun pun kini telah berlalu. Di kota itu hiduplah seorang gadis bernama Samantha. Samantha hanya tinggal sendirian saja. Dulunya Samantha memang tinggal bersama orang tuanya, namun sejak dia kuliah, dia memutuskan untuk hidup mandiri. Samantha ini merupakan seorang mahasiswi jurnalistik di salah satu kampus di kotanya. Saat jam pelajaran, para mahasiswa diberi tugas untuk mencari sebuah kasus dan mengungkapkan kebenaran di balik kasus tersebut. Dalam tugas itu, Samantha mengajak kekasihnya yang juga merupakan mahasiswa jurnalistik bernama Rob untuk menjadi rekan satu kelompok. Selesai kuliah, Samantha rajin mengikuti kelas yoga. Tujuannya adalah agar Samantha mendapatkan ketenangan jiwa dan melupakan masa lalunya yang kelam. Samantha ini memiliki masa kecil yang kelam, di mana ayahnya sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh padanya saat dia masih kecil. Akibatnya, setiap malam Samantha pun selalu mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya. Selesai mengikuti kelas yoga, Samantha mampir ke supermarket untuk membeli makanan. Saat akan membayar belanjaannya, Samantha melihat berita di koran tentang rencana penebangan sebuah pohon iblis, pohon yang dianggap membawa kesialan bagi kota tersebut. Ternyata letak pohon itu tak jauh dari tempat tinggalnya. Pohon itu diberi nama pohon iblis dikarenakan pohon itu sangatlah angker. Kasir supermarket itu sedikit menjelaskan bahwa di pohon iblis itu sering terjadi aksi pembunuhan, entah itu bunuh diri atau dibunuh oleh psikopat. Selain itu, di bawah pohon iblis juga sering digunakan sebagai tempat ritual pemujaan sekte satanisme. Karena keangkeran pohon itu, anak-anak sering datang ke sana untuk membuktikan adanya makhluk halus. Sesuatu di pohon itu sangatlah jahat, sehingga anak-anak yang datang ke sana biasanya mendapatkan bisikan untuk membunuh hewan kecil seperti kelinci. Setelah berdiskusi panjang, pemerintah pun memutuskan untuk menebang pohon itu saja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Samantha, kasus tersebut sangatlah menarik untuk diselidiki. Banyak misteri tentang pohon itu yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Maka dari itu Samantha memutuskan untuk menjadikan kasus pohon iblis sebagai tugas kuliahnya. Kemudian dia pun dengan nekat datang ke hutan tempat pohon iblis berada. Sejak mendengar tentang pohon iblis itu, Samantha menjadi sangat penasaran tentang pohon itu. Pohon iblis itu terlihat sangat besar dengan akar-akar pohon yang juga sangat besar. Ketika berada di depan pohon itu, Samantha merasa ada aura kegelapan yang menyelimutinya. Samantha juga mendengar bisikan dari pohon tersebut. Saat mengamati pohon itu dari dekat, tiba-tiba saja ada seekor ular hitam melewati kaki Samantha. Sontak Samantha pun sangat terkejut. Kemudian datanglah seorang penjaga hutan bernama Michael. Michael meminta Samantha untuk tidak pergi ke pohon itu sendirian. Samantha pun bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi di pohon itu. Michael menjawab sudah banyak orang yang mati di pohon tersebut. Pohon itu amat sangat berbahaya untuk dikunjungi. Michael pun meminta Samantha untuk pulang saja karena hari sudah semakin gelap. Samantha pun mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang pernah terjadi di pohon itu. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus pembunuhan dua gadis yang dilakukan oleh seorang psikopat bernama Geralt. Di pohon itu, Geralt menyiksa kedua gadis itu dengan sangat keji sebelum akhirnya dia membunuh kedua gadis tersebut. Setelah mereka meninggal, Geralt ini malah melakukan mantap-mantap dengan Maya dari kedua gadis tersebut. Dalam investigasi kasus itu, seorang polisi bernama Harris bertanggung jawab dalam penyelidikan. Akan tetapi setelah dirinya dan timnya menyelidiki pohon iblis, Harris ini malah berhenti dari tugasnya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Setelah itu Harris dibawa ke rumah sakit jiwa karena dia mengalami halusinasi berlebihan. Samantha yakin Harris pasti mengetahui sedikit mengenai pohon iblis itu. Samantha kemudian melaporkan hasil penyelidikannya itu kepada Rob.
Setelah berunding, Samantha dan Rob memutuskan untuk mengunjungi alamat Harris yang dia temukan di internet. Kemudian mereka pun tiba di rumah Harris. Awalnya Harris ini menolak untuk menceritakan tentang penyelidikan yang dia lakukan di Pohon Iblis. Tapi karena mereka udah datang jauh-jauh kemari, Harris pun mau menceritakan sedikit saja. Samantha pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Harris. Harris memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang terjadi di Pohon Iblis itu. Samantha pun memberitahu Harris bahwa dirinya pernah mendatangi Pohon Iblis. Di sana Samantha mendengar seperti suara bisikan seseorang. Mendengar hal itu, Harris pun menjadi kaget. Harris merasa jika Samantha pernah pergi ke Pohon Iblis, seharusnya dia tidak mengunjungi Harris. Harris ini takut jika sesuatu yang ada di pohon itu malah mengikuti Samantha dan mulai mengincar Harris lagi. Pada akhirnya Harris pun hanya memberikan sebuah rekaman dari hasil penyelidikannya dulu. Rob melihat pada pergelangan tangan Harris terdapat sebuah simbol misterius. Kemudian mereka berdua pun segera pergi dari rumah Harris. Sesaat setelah Samantha dan Rob pergi, tiba-tiba saja Harris dirasuki oleh sosok bayangan hitam. Ini terlihat dari mata Harris yang berubah menjadi warna hitam. Setelah itu, Harris yang mengalami kerasukan langsung membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pistol. Kembali lagi ke Samantha. Setelah mendapatkan rekaman penyelidikan milik Harris, Samantha mengajak Rob untuk melihat langsung Pohon Iblis itu. Dengan membawa kamera, Rob mulai merekam Pohon Iblis tersebut. Saat merekam, Rob ini tidak sengaja terjatuh. Tiba-tiba saja tanpa Rob sadari, di tangannya muncul sebuah memar merah. Karena merasa takut, Rob dan Samantha pun memutuskan untuk pulang saja. Di rumahnya, Rob melihat memar yang ada pada tangannya berubah menjadi simbol misterius yang sama seperti simbol yang ada pada tangan Harris. Keesokan harinya, Samantha mulai menyelidiki rekaman dari Harris. Dalam rekaman itu, Samantha melihat sosok makhluk yang tampak seperti seorang bocah. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun langsung bertemu dengan Rob untuk mendiskusikan tentang penampakan bocah itu. Rupanya, Rob juga menemukan sosok bocah yang sama dengan bocah yang ada di rekaman milik Harris. Selain itu, pada rekaman yang dia ambil kemarin, Rob menemukan sesuatu titik hitam pada Pohon Iblis. Mereka berdua pun menjadi semakin bingung karena rekaman yang diberikan Harris sudah berusia sekitar 40 tahun, sedangkan rekaman yang mereka ambil kemarin menangkap penampakan sesosok bocah yang sama seperti pada rekaman Harris. Rob pun memperlihatkan simbol misterius di tangannya pada Samantha. Rob sadar bahwa simbol itu muncul ketika dirinya terjatuh di Pohon Iblis. Rob meminta Samantha untuk berhenti melakukan penyelidikan terhadap Pohon Iblis karena Rob merasa ada sesuatu yang jahat di balik pohon itu. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menanyakan makna simbol itu kepada Harris. Sesampainya mereka di rumah Harris, mereka sangat terkejut karena Harris telah meninggal. Tetangga Harris memberitahu mereka bahwa Harris melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya. Kemudian Samantha dan Rob mulai mencari tahu siapa sebenarnya bocah yang terlihat pada rekaman video. Diketahui bahwa bocah itu bernama Benjamin. Benjamin merupakan bocah yang dikabarkan menghilang selama lebih dari 40 tahun. Hingga kini jasad Benjamin tidak pernah ditemukan. Menurut warga sekitar, Benjamin telah diculik dan dibunuh di Pohon Iblis itu. Kemudian Rob pun mencari tahu mengenai arti dari simbol yang ada di tangannya. Dan ternyata simbol misterius itu bermakna sebagai target sasaran untuk para iblis. Siapapun yang memiliki simbol itu, maka tak lama lagi dia akan dibunuh oleh iblis. Setelah itu, Rob pun mengajak Samantha untuk makan. Sambil menunggu masakan Rob, Samantha mencari informasi tentang korban lain dari Pohon Iblis. Di internet, Samantha menemukan kasus di mana sepasang kekasih menjadi korban dari sebuah sekte pemujaan setan. Dalam ritual itu, si pria dibunuh dengan sadis oleh sekte itu, sedangkan si wanita dipaksa untuk melihat kematian kekasihnya tersebut. Tanpa Samantha sadari, Rob beberapa kali telah mengalami kerasukan. Matanya telah berubah menjadi hitam. Namun tak lama kemudian, dia kembali menjadi normal lagi. Karena merasa ada yang aneh, Rob pun meminta Samantha untuk pulang saja. Samantha pun pergi menuju rumah Natalie yang merupakan korban dari sekte tersebut. Sesampai di rumah Natalie, ibu Natalie mulai menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa anaknya waktu itu. 20 tahun yang lalu, Natalie dan pacarnya sedang berkencan di dalam mobil. Setelah tiba-tiba mereka berdua diseret ke dalam hutan dan dibawa ke Pohon Iblis oleh sekelompok pemuja setan. Di sana Natalie dipaksa untuk melihat kekasihnya dibunuh dengan sadis. Setelah itu, Natalie diberi simbol yang sama seperti simbol milik Harris dan dirinya dibuang ke pinggir jalan.
Sejak saat itu Natalie perlahan tidak mau berbicara dan tatapan matanya terlihat kosong. Polisi yang diminta untuk menyelidiki kasus itu sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk apapun mengenai si pelaku. Kemudian Samantha bertanya pada ibu Natalie apakah Natalie pernah membicarakan tentang bocah laki-laki yang ada di pohon iblis itu karena Samantha ingin menolong bocah tersebut. Secara tiba-tiba Natalie pun menjawab bahwa tidak ada yang bisa menolong bocah itu. Setelah Samantha pergi di tengah malam, Natalie dirasuki oleh sosok misterius. Ini terlihat dari mata Natalie yang berubah menjadi hitam. Kemudian Natalie langsung membunuh ibunya dan juga dirinya langsung melakukan bunuh diri. Besoknya Samantha mendapatkan telepon dari Rob. Rob bercerita bahwa dia bermimpi berada di hutan tempat pohon iblis. Di sana dia melihat mayat dari Samantha dan bertemu dengan Benjamin. Tiba-tiba saja sosok iblis itu pun muncul dan langsung membuat Rob terbangun dari tidurnya. Akibat dari mimpi buruk itu, Rob meminta Samantha untuk menghentikan penyelidikan pohon iblis. Rob takut jika terus berurusan dengan pohon itu, maka sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Namun Samantha ini masih sangat penasaran pada misteri pohon iblis. Karena Rob tidak mau ikut, Samantha pun mendapatkan ide dengan mengajak tim paranormal untuk mengecek sesuatu yang ada di pohon iblis itu. Samantha pun bertemu dengan salah satu tim paranormal yang bernama Jason. Mereka pun mulai merekam suara yang ada di sekitar pohon iblis. Yeah, sure. I mean, what do you think? Setelah mendapatkan cukup bukti, Jason berjanji akan menelpon Samantha dan datang ke pohon iblis itu lagi dengan mengajak seluruh timnya. Lalu Samantha pun mengunjungi Rob. Di sana Samantha bercerita bahwa dirinya sudah menghubungi sebuah tim paranormal. Dengan begitu dia berharap misteri di balik pohon iblis bisa terungkap. Rob merasa heran karena Samantha rela melakukan hal sejauh ini hanya demi mengungkap kebenaran di balik pohon iblis itu. Namun karena dirinya juga penasaran dengan apa yang ada di pohon itu, ia pun meminta Samantha untuk menelponnya ketika tim paranormal itu datang. 2 hari pun telah berlalu dan kini tim paranormal akan segera kembali untuk menolong Samantha. Samantha dan Rob segera bertemu dengan Jason yang mengajak kedua rekannya yaitu Kevin dan juga seorang wanita indigo bernama Gloria. Mereka berlima segera mempersiapkan segalanya untuk berkomunikasi dengan Benjamin. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya radar milik Kevin melacak adanya kehadiran dari sosok makhluk halus yang sangat kuat. Kemudian Gloria pun mulai melakukan komunikasi dengan sosok itu yang ternyata dia adalah Benjamin. Benjamin ini hanya ingin berbicara pada Samantha. Kemudian Benjamin mulai menceritakan awal mula dirinya berada di pohon tersebut. Benjamin merupakan arwah pertama yang mendiami pohon iblis itu. Dulunya Benjamin ditipu oleh seorang pria dan dibawa ke pohon iblis. Di sana pria itu meminta Benjamin untuk bertingkah seperti anak anjing. Karena tak kuat menahan rasa sakit dari sisaan itu, pada akhirnya Benjamin pun meninggal akibat serangan jantung. Mayatnya lalu dihancurkan dan dibuang ke suatu tempat. Sebelum meninggal, Benjamin melihat kalung milik pria itu yang ternyata kalung tersebut merupakan simbol target iblis. Awalnya mereka sangat senang ketika berhasil berbicara dengan Benjamin. Namun lama-kelamaan, arwah Benjamin yang awalnya lemah lembut seketika berubah menjadi arwah yang penuh amarah dan kebencian. Arwah Benjamin langsung menguasai tubuh Gloria. Lewat tubuh Gloria, Benjamin berkata bahwa dirinya lah arwah yang paling kuat di tempat itu. Selama ini bukan pohon itu yang angker. Ternyata Benjamin lah yang membuat pohon iblis itu terlihat angker. Dia merasuki orang-orang agar mereka melakukan pembunuhan. Itulah mengapa beberapa dari para korban Benjamin telah diberi simbol target iblis. Orang-orang yang sudah ditandai Benjamin pasti akan dia bunuh. Alasan mengapa Benjamin menjadi jahat adalah karena dirinya merasa dendam pada orang yang telah membunuhnya. Arwah Benjamin terus memberikan penderitaan pada orang lain supaya orang lain juga merasakan penderitaan yang pernah ia alami. Setelah mengatakan semua itu, Benjamin membuat tubuh Gloria terpental ke dalam hutan. Kevin dan Jason pun segera membawa Gloria untuk pergi dari tempat itu. Namun tidak dengan Samantha. Setelah mengetahui kebenaran itu, Samantha masih berkeinginan untuk mengembalikan arwah Benjamin ke jalan yang benar. Samantha mulai menceritakan bahwa dirinya juga pernah mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Samantha berharap Benjamin mau melepaskan amarahnya dan memaafkan orang yang telah menyiksanya. Akan tetapi hal itu ternyata sia-sia saja. Arwah Benjamin langsung merasuki tubuh Rob dan mencoba untuk membunuh Samantha. Merasa terpojok, Samantha pun terpaksa membunuh Rob.
Merasa sedih karena Rob telah meninggal, Samantha pun marah dan menantang Benjamin untuk membunuhnya. Kemudian arwah Benjamin langsung merasuki tubuh Samantha. Benjamin berniat untuk mengambil jiwa Samantha karena dirinya menyukai Samantha. Beruntung saja sebelum hal itu terjadi, Michael langsung muncul dan melawan arwah Benjamin dengan menggunakan kalung salib yang selalu ia bawa. Samantha pun berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. 6 bulan sejak kejadian itu, Samantha memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidupnya yang baru. Sejak tragedi pohon iblis, Samantha rajin berdoa untuk mencegah makhluk jahat mendekatinya. Kini dia tinggal bersama dengan bibinya. Samantha merasa sangat beruntung karena dirinya masih diberi kesehatan hingga saat ini. Samantha lalu menghampiri keponakannya yang sedang bermain sendirian di taman. Samantha sangat terkejut melihat keponakannya itu menggambar simbol target iblis. Namun keponakannya berkata bahwa bukan dia yang menggambar simbol itu, melainkan temannya yang menggambar simbol tersebut. Dan ternyata teman tak terlihat dari keponakannya itu adalah arwah si Benjamin. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.